Bab 1386 membunuh peringkat 9. Di luar jubah ruang waktu, kucing kecil pencuri itu berjaga-jaga, tidak pernah meninggalkan sekitarnya. Itu tidak peduli dengan kekhawatiran dari dua dewa kuno. Kita tidak perlu khawatir tentang saudara Zhao. Xin Wuheng membuka matanya, muncul dari kultivasinya. Tanpa batasan karena tidak memiliki sumber daya, dia semakin cepat memulihkan kekuatan dari kehidupan masa lalunya. Denyut energi Lau kadang-kadang akan naik dari tubuhnya. 4 hari berlalu di dunia luar. Di dalam jubah ruang waktu, lebih dari 100 hari telah berlalu. Jubah ruang waktu tiba-tiba berkedip, dan kemudian pemakainya, seorang pemuda berambut perak, muncul, riak ruang waktu berdenyut dari tubuhnya. Zhao Feng, yang lain dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke Zhao Feng. Zhao Feng saat ini memiliki aura yang sangat dalam. Seolah-olah dia adalah alam semesta yang dapat menampung segala sesuatu. Matanya berkilauan dengan cahaya perak yang menyilaukan, dan menatapnya membuat orang merasa seolah-olah ruang dan waktu sedang dalam perselisihan. Dia benar-benar tak terduga. Setiap kekuatan ilahi atau rasa ilahi yang mendekati Zhao Feng akan dilahap oleh energi aneh di sekitarnya. Kemuliaan Dewa Kuno dan Dewa Kuno Gunung Sundermaun saling pandang, keterkejutan di wajah mereka terlihat jelas. Saudara Zhao, selamat atas kemajuan luar biasa Anda. Hanya Xin Wuheng yang bisa mengukur kekuatan Zhao Feng, dan dia memiliki pandangan yang agak rumit di matanya. Saudara Zhao, apakah Anda masuk ke peringkat 9? Dewa Kuno Gunung Sundermaun tidak bisa tidak bertanya. Meskipun saya tidak menerobos, hanya ada sedikit perbedaan. Zhao Feng tersenyum tipis. Dalam putaran kultivasi ini, dia telah mencerna semua yang dia peroleh dan pahami selama dia tinggal di Treasuri warisan leluhur, dan kekuatannya telah melonjak. Apa artinya? Kemuliaan Dewa Kuno dan Dewa Kuno Gunung Sundermaun tidak tahu apa yang dia katakan. Zhao Feng perlahan mengangkat tangan, dan kekuatan ilahi di sekitar telapak tangannya menjadi tertutup oleh cahaya perak gelap dan keruh. Saat kekuatan ilahi yang keruh ini muncul, energi waktu di area sekitar mulai menghilang dengan cepat dan terlihat. Kekuatan ilahi yang mengerikan. 3 anggota ras dewa raksasa, termasuk Xin Wuheng, tidak bisa menahan gemetar. Kemuliaan Dewa Kuno dan Dewa Kuno Gunung Matahari bahkan merasakan kekuatan ilahi di tubuh mereka menjadi kacau dan tidak tenang. Kekuatan-kekuatan ilahi itu benar-benar melebihi kekuatan Dewa Kuno peringkat 9 rata-rata. Kekuatan ilahi asal chaos yang menggabungkan maksud ruang dan maksud waktu telah jauh melampaui kekuatan teknik aslinya. Penindasan maksud waktu dimensi ini memiliki efek yang sangat kecil pada saya sekarang. Zhao Feng menyingkirkan kekuatan ilahi dan tersenyum puas. Tiba-tiba, tubuh Zhao Feng lenyap, meninggalkan riak ruang waktu. Apa? Xin Wuheng dan yang lainnya dibiarkan terbelalak dan ternganga. Sesaat kemudian, seorang pemuda dengan aura keperakan muncul beberapa li di belakang mereka. Gerakan instan. Dia mampu menggunakan gerakan instan saat berada di bawah tekanan ekstrim dimensi ini. Anggota ras dewa raksasa tercengang. Zhao Feng telah memberi mereka terlalu banyak kejutan. Bahkan dia tidak maju ke peringkat 9 bisa memberi mereka kejutan seperti itu. Seseorang harus menyadari, bahkan dewa-dewa setengah langkah tidak dapat menggunakan gerakan instan dalam dimensi ini. Saudara Zhao, selamat atas pencapaian tingkat baru dalam maksud ruang waktu, kata Xin Wuheng dengan gembira. Dia mengerti apa arti tampilan dari Zhao Feng ini. Space Intense saya telah mencapai tahap pertama level 8, maksud waktu saya menyentuh level 7, dan dengan Space Time Robe, saya pada dasarnya tidak memiliki saingan dalam dimensi ini. Zhao Feng berkata pada dirinya sendiri. Kultivasi ratusan hari dan kekuatan transenden dari tingkat keempat dari Chaos Origin telah memberikan kekuatannya dorongan besar. Sekarang, pemahaman Zhao Feng tentang maksud ruang waktu telah mencapai kemacetan. Pemahaman lebih lanjut tentang itu tidak akan berpengaruh. Untuk kultivasi, Zhao Feng hanya setengah langkah untuk memasuki peringkat 9. Selama dia mau, dia bisa menyerap aliran energi yang tersegel itu dan dengan mudah menerobos. Dia bahkan tidak membutuhkan energi tersegel itu untuk menerobos, tetapi melakukannya tanpa itu akan membutuhkan lebih banyak waktu. Namun, untuk membangun lebih banyak cadangan, Zhao Feng memutuskan untuk terus menekan budidayanya.
Sudah 4 hari, serangga masih menyerang, dan ras jiwa kuno masih sangat sabar dan masih menonton. Zhao Feng mulai mengamati situasinya. Dia menemukan bahwa ras jiwa kuno sangat sabar dan tampaknya agak khawatir. Serangan induk Locust Moth secara bertahap melambat, dan kecepatan pemijahan serangga menurun. Meskipun serangga hitam keperakan yang gemuk itu memasok sumber daya yang tak ada habisnya ke sarang induk larva ngengat, induk serangga masih menghabiskan energi jiwanya. "Heh, serangga kecil, kamu akan kalah lagi." Suara yang diresapi ruang waktu terdengar lagi, diwarnai dengan kemenangan, tetapi juga dengan kelelahan. Setelah 2 hari berikutnya, serangan ngengat larva ibu sarang berangsur-angsur terhenti seolah-olah sedang beristirahat. Namun, serangga hitam keperakan terus membawa perbekalan. Ibu Locust Moth tampaknya belum sepenuhnya menyerah. Tapi ada satu hal yang pasti, kedua belah pihak agak kelelahan dan perlu istirahat. Di sisi utara benteng, sekarang waktunya, kita bisa mulai. Yu Heng membuka matanya. Di beberapa titik, budidayanya telah mencapai puncak peringkat 9. Hebat, 3 dewa-dewa setengah langkah dan 2 dewa kuno lainnya menggosok tangan mereka dengan kegirangan. Jika seseorang melihat dengan cermat, orang akan menyadari bahwa yang terlemah dari kelompok ini adalah dewa kuno peringkat 9. Sementara anggota ras dewa raksasa semakin kuat di dimensi misterius ini, begitu pula musuh mereka. Apa yang kita lakukan terhadap anggota ras dewa raksasa? Para bajingan itu, mereka mungkin juga menginginkan fragmen artefak leluhur, atau mengapa mereka berani bertahan? Anggota Aula Jiwa Kuno mendidih dengan niat membunuh. Ini benar-benar agak merepotkan. Yu Heng mengerutkan kening dan dengan tegas berkata, "Mari kita urus mereka dulu. Setidaknya bunuh Xin Wu Heng untuk memberikan pukulan berat kepada mereka dan mencegah mereka mempengaruhi rencana kita." Rencana utama mereka adalah mengambil fragmen artefak leluhur. Jika anggota ras dewa raksasa tidak ada di dekatnya, Yu Heng mungkin tidak memutuskan untuk bertindak melawan mereka, tetapi karena anggota ras dewa raksasa ada di dekatnya, mereka secara alami harus diurus. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kelompok 6, semuanya di atau di atas peringkat 9, mulai bekerja di sekitar benteng kuno menuju pesta ras dewa raksasa. Di sisi timur benteng kuno, Aula Jiwa Kuno, mereka datang. Zhao Feng meletakkan tangannya di belakang punggung, ekspresi tenang di wajahnya. Kemuliaan Dewa Kuno dan Dewa Kuno Gunung Sundermount keduanya meringis kaget. Dalam bentrokan mereka, sebagian besar ras dewa raksasa yang ada di belakang, dan sekarang, 3 dewa-dewa balai jiwa kuno setengah langkah telah bergabung bersama. Sisi mereka tidak memiliki apa-apa selain elit, yang membuat kekuatan mereka semakin sulit diperkirakan. "Maksudmu?" Xin Wu Heng melihat Zhao Feng tidak terganggu dan bertanya. "Mari bertarung untuk saat ini." Zhao Feng dengan tegas berkata, "Ada satu orang di kelompok ini yang tidak dapat saya lihat." "Baik." Xin Wu Heng tiba-tiba setuju tanpa berpikir. Kemuliaan Dewa Kuno dan Gunung Matahari Dewa Kuno, di sisi lain, memiliki wajah yang dipenuhi kekhawatiran. Ini adalah 3 dewa-dewa setengah langkah yang mereka bicarakan tentang Tuan Wu Heng. Bagaimana Anda bisa berpartisipasi dengan orang gila ini dalam kegilaannya? Mereka tidak mengerti mengapa Zhao Feng percaya dia bisa menantang 3 dewa-dewa setengah langkah dan masih sangat tenang tentang itu. Jangan khawatir, Zhao Feng terutama mencoba untuk menyelidiki mereka. Petik 2. Ketika mereka menerima pesan Xin Wu Heng, mereka kembali tenang. Pada saat ini, beberapa aura kuat mendekat dari kejauhan. Hahaha, para bandit ras dewa raksasa ini benar-benar berani melawan kita? Memang seharusnya begitu. Dalam hal kecepatan, balai jiwa kuno kami dengan mudah menang. Bahkan berlari pun tidak ada gunanya. Petik 2. 3 dewa-dewa setengah langkah, Jailsea, Ice Jade, dan Destruction Flow, memimpin serangan. Di belakang ketiganya adalah 2 dewa kuno peringkat 9, salah satunya adalah Master Arai Dewa Kuno Muyu. Di bagian paling belakang adalah Yu Heng. Yu Heng ditugaskan untuk membesarkan bagian belakang. Alisnya berkerut saat dia bergumam, ketika segala sesuatunya berjalan berbeda dari yang diharapkan, maka sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Menurut rencana awal, anggota ras dewa raksasa seharusnya mencoba menghindari kita. Petik 2. Dia tidak akan maju. Zhao Feng dengan jelas melihat Yu Heng di belakang dengan mata spiritual Tuhannya. Satu-satunya orang yang tidak bisa dia lihat di pesta Ancient Soul Hall adalah pemuda misterius itu. Membunuh. 3 dewa-dewa setengah langkah maju ke depan. Thousand Berg Ice Domain, giok es dewa kuno meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan dingin,
Matanya setengah tertutup saat dia melambaikan tangan gioknya ke udara. Saat es melingkari tubuhnya yang anggun, samar-samar seseorang bisa merasakan riak hukum es. 1 detik kemudian, area dengan radius 1000 li telah membeku oleh sungai es yang membekukan. Di bawah tekanan waktu yang kuat dari tempat ini, 1000 li adalah jarak yang tak terbayangkan. Tapi itu masih belum berakhir. Pembekuan tanah hanyalah awal dari seni rahasia ini. Bang, bang, bang. Bumi bergoyang saat gunung es setinggi 10.000 kaki muncul dari bumi, menciptakan domain gunung es. Oh tidak, anggota ras dewa raksasa dikelilingi oleh gunung es yang membekukan ini. Gunung es ini tampaknya saling terkait satu sama lain, menciptakan susunan aneh yang memancarkan hawa dingin yang membekukan ke seluruh dunia. Seketika, 3 anggota ras dewa raksasa merasakan kecepatan, garis keturunan, kekuatan ilahi, dan semua jenis kekuatan lainnya agak berkurang. Kemuliaan Dewa Kuno dan Dewa Kuno Gunung Sundermaun dipaksa untuk mengaktifkan garis keturunan mereka dan mengambil bentuk dewa raksasa untuk mencegah hawa dingin menyerang tubuh mereka. Meski begitu, kecepatan mereka hanya 60 hingga 70% dari normal. Orang-orang ini terperangkap di dalam Tausenberg Ice Domainku. Sekarang mereka adalah binatang yang terperangkap. Dewa Kuno Ice Jade terkikik. Area yang begitu luas dan terbuka sangat cocok untuk seni rahasia domain berskala besar ini. Dari 3 dewa-dewa setengah langkah, dia adalah yang terkuat, dan tindakan pertamanya adalah menjebak anggota ras dewa raksasa. Dia bertanggung jawab untuk mengelilingi dan menjebak, dan kemudian 2 dewa-dewa setengah langkah lainnya akan menyerang. Orang pertama yang keluar dari sisi ras dewa raksasa adalah Zhao Feng. Dia mengenakan jubah ruang waktu dan berdenyut dengan riak ruang waktu saat dia menyerang 3 dewa-dewa setengah langkah. Bocah ini benar-benar tidak takut mati. Dewa kuno Jailsea mengejek. Dewa setengah langkah lainnya juga tersenyum tipis. Tapi mereka dengan cepat tidak bisa tersenyum. Seberapa cepat? Sungguh riak ruang waktu yang kuat. Bahkan maksud waktu dimensi ini tidak bisa menekannya. Petik 2. Zhao Feng menjadi lebih cepat, dan beberapa saat kemudian, dia telah terbang di antara 3 dewa-dewa setengah langkah dan menuju 2 dewa kuno peringkat 9 di belakang mereka. Pergilah. Dewa kuno Jailsea melambaikan tangannya saat dia melolong secara spiritual. Seekor buaya jiwa buaya besar menerjang Zhao Feng. HMPH, tidak peduli seberapa cepat Anda, dapatkah Anda menghindari serangan jiwa? Wajah dewa kuno Jailsea dipenuhi dengan keyakinan. Serangan jiwa biasanya bisa mengabaikan kendala fisik. Selain itu, Soul Beast dibesarkan oleh ras jiwa kuno, dan itu bisa mengejar musuh dengan mengikuti jiwa mereka. Binatang jiwa buaya bergegas melalui udara kosong, hanya menyerang beberapa riak ruang waktu. Zhao Feng telah lenyap. 3 dewa-dewa setengah langkah semuanya memucat, semuanya berteriak dengan waspada, awas. Tapi peringatan mereka sudah terlambat. Teriakan datang dari salah satu dewa kuno peringkat 9 di belakang. Seorang pemuda dengan rambut perak yang indah telah mengulurkan tangannya, mengirimkan kepulan perak gelap dan kekuatan ilahi yang keruh ke seluruh tubuhnya. Energi Chaos Origin mulai melahap tubuh dan jiwanya, sedikit demi sedikit. Tidak, dewa kuno peringkat 9 ingin berjuang, tetapi semua kekuatan ilahi di tubuhnya berada dalam kekacauan dan memudar tanpa bisa dijelaskan. Tubuh dan pikirannya semua diperlambat dan ditarik oleh energi tak terlihat ini, membuatnya kehilangan kemampuan untuk melawan. Bab 1387 Tanah Tinggi. Di bawah mata 3 dewa-dewa setengah langkah, Zhao Feng lenyap dan menembus tubuh dewa kuno peringkat 9 dalam satu gerakan. Dewa kuno peringkat 9 ini juga anggota ras jiwa kuno. Bahkan jika seseorang berhasil menyergap dewa kuno peringkat 9 biasa, seseorang paling banyak akan melukai mereka, bukan membunuh mereka. Tetapi pada saat ini, tubuh dan pikirannya ditarik dan diperlambat oleh energi waktu yang tak terlihat. Kekacauan yang mengerikan energi asal melahap tubuh, energi jiwa, kekuatan ilahi, dan semua jenis energi lainnya, semuanya lenyap ke dalam kekacauan. Makan dan serap. Kekuatan ilahi asal chaos di telapak tangan Zhao Feng sebenarnya mulai membengkak bukannya melemah. Kekuatan menakutkan itu merobek dewa kuno peringkat 9 menjadi serpihan-serpihan kecil. Dari gerakan instan hingga serangan diam-diam, bahkan tidak sampai 2 detik telah berlalu.
Junior, tiga dewa-dewa setengah langkah praktis tercengang, dan kemudian mereka marah dan bahkan lebih meledak dengan niat membunuh Zhao Feng dengan santai membunuh dewa kuno peringkat 9 tepat di bawah mata mereka, mempermalukan mereka bertiga. Naga penjara air gelap, dewa kuno Jailsea perlahan mengulurkan tangannya. Lengan ini secara aneh berubah menjadi air hitam, dan kemudian air ini mulai membengkak hingga berubah menjadi naga penjara air gelap yang panjangnya 10.000 kaki. Raungan naga penjara air gelap mengguncang bumi, menyebabkan jiwa-jiwa gemetar karena badai yang tak terlihat menyapu. Oh tidak, Xin Wuheng langsung memucat. Seni rahasia maksud air tingkat 9, dan itu juga menyatu dengan serangan jiwa dari ras jiwa kuno. Seni rahasia yang kuat dari dewa-dewa setengah langkah ini sudah cukup untuk langsung membunuh peringkat 9 rata-rata. Dia baru saja akan campur tangan ketika aliran penghancuran dewa kuno tiba-tiba menghentikannya. Lawanmu adalah aku. Tangan aliran penghancuran dewa kuno mulai berputar, dan dua sungai penghancuran yang hitam pekat muncul dari lengan kiri dan kanannya. Aliran penghancuran dewa kuno ini sebenarnya terampil dalam tujuan penghancuran sebagai dewa-dewa setengah langkah. Dia telah mencapai level 9 dalam tujuan penghancuran, dan dia sedikit lebih kuat dari dewa kuno Jailsea. Suara mendesing, ledakan, ledakan. Kedua sungai perusak itu tampak hiruk-pikuk, tetapi mereka melingkari Xin Wuheng seperti ular hitam yang aneh dan gesit. Meskipun Xin Wuheng tidak takut dengan aliran penghancuran dewa kuno, dia pasti akan ditahan untuk sementara waktu dan tidak dapat mengkhawatirkan Zhao Feng. Maksud air tingkat 9, dan itu juga menyatu dengan seni jiwa garis keturunan dari ras jiwa kuno. Zhao Feng merasakan bahaya mendekat. Namun, dia tetap percaya diri dan santai. Setelah membunuh dewa kuno peringkat 9, dia bahkan ingat untuk mengambil alat dimensi interspesial yang dijatuhkan. Naga penjara air gelap yang mengintimidasi menyerbu ke depan dan menelan tubuhnya. Heh, tawa lembut datang dari kepala naga penjara air gelap, diikuti oleh riak halus ruang waktu. Sial, dewa kuno Jailsea memiliki ekspresi dingin, tapi dia tidak menyerah. Naga penjara air gelap ini telah diciptakan dari lengannya, dan dia bisa mengendalikannya seolah-olah itu adalah perpanjangan dari tubuhnya. Tepuk, ledakan. Naga penjara air gelap tiba-tiba mengangkat ekor besarnya dan menyapu Zhao Feng di atas kepala. Zhao Feng menghilang sekali lagi, menyebabkan naga penjara air gelap meleset lagi. Sepertinya satu naga penjara air gelap tidak cukup untuk menghadapinya. Kami harus menekan dari lebih banyak sisi. Dewa kuno Jailsea dengan cepat tenang kembali. Dia juga menjadi dewasa setelah memasuki Treasury Legacy Ancestral. Setelah dikalahkan berkali-kali, dia tidak berani meremehkan musuhnya. Cakar naga penjara. Dengan ekspresi serius, dewa kuno Jailsea mengubah lengannya yang lain menjadi air hitam transparan. Kali ini, itu mengambil bentuk cakar naga penjara yang panjangnya beberapa ribu kaki. Suara mendesing. Cakar naga penjara menyerang Zhao Feng dari belakang sementara naga penjara air gelap menyerang Zhao Feng dari depan. Zhao Feng dalam masalah. Kemuliaan dewa kuno dan gunung matahari dewa kuno tidak bisa membantu tetapi khawatir. Namun, mereka harus menghadapi serangan dewa kuno peringkat 9 lainnya, dewa kuno Muyu. Tidak hanya itu, tetapi dewa kuno Ice Jade masih mempertahankan domain es 1000 Berg, membekukan area dalam radius 1000 li. Gunung es perlahan-lahan mendekat, menyebabkan energi pembekuan melonjak. Seiring waktu berlalu, mereka akan memiliki semakin sedikit ruang untuk bertarung. Dua dewa kuno yang lebih lemah dari ras dewa raksasa keduanya sangat terpengaruh oleh energi dingin yang kuat ini, dan garis keturunan, kekuatan ilahi, dan kekuatan mereka semuanya melemah. Di bawah kendali dewa kuno Ice Jade, Thousand Berg Ice Domain terutama memengaruhi musuh-musuhnya. Ini berarti, meskipun dua dewa kuno dari ras dewa raksasa bekerja bersama, mereka masih ditekan oleh dewa kuno Muyu. Namun, Xin Wuheng dan Zhao Feng tampaknya tidak terpengaruh oleh energi dingin ini. Kurasa ini semua adalah setengah langkah dari dewa-dewa. Suara ceria dan geli datang dari sudut medan perang. Zhao Feng tiba-tiba meninggalkan kabur di udara saat kecepatannya meningkat tanpa peringatan. Naga penjara air gelap dan cakar naga penjara meleset, malah menghancurkan dua gunung es di dekatnya. Pada saat ini, Zhao Feng tidak menggunakan gerakan instan, teknik dan kecepatan gerakannya saja sudah cukup untuk menghindari serangan ini dengan mudah. Adapun energi dingin Thousand Berg Ice Domain, pada dasarnya tidak berpengaruh padanya.
Dia memiliki perlindungan jubah ruang waktu serta sifat melahap kekuatan ilahi asal chaos, jadi setiap energi dingin yang mendekatinya lenyap seperti batu ke laut. Tujuan selanjutnya adalah membunuhmu. Mengambang di udara, Zhao Feng menunjuk ke arah Dewa Kuno Muyu. Dewa Kuno Muyu berada di tengah-tengah pertempuran dua dewa kuno dari ras dewa raksasa. Ketika dia mendengar kata-kata ini, dia segera berkeringat dingin, wajahnya membeku. Dia dengan jelas melihat bagaimana sesama dewa kuno peringkat 9 meninggal. Junior, jangan sombong. Dewa kuno Ice Jade, yang berada di tengah-tengah perlahan-lahan menarik kembali Thousand Bird Ice Domain, segera memasang ekspresi dingin. Benar-benar terlalu sombong. Dewa kuno Jailsea marah sekaligus terkejut. Zhao Feng dengan berani dan arogan menyatakan bahwa dia akan membunuh anggota lain di pihak mereka. Sebelumnya, Zhao Feng membunuh dewa kuno peringkat 9 tepat di bawah mata 3 dewa-dewa setengah langkah. Keberhasilannya saat itu adalah karena tidak ada dari mereka yang mengharapkan serangan diam-diam. Tapi sekarang, Zhao Feng dengan keras menyatakan bahwa target berikutnya adalah dewa kuno peringkat 9 lainnya, Dewa Kuno Muyu. Tidak baik, bahkan dewa-dewa setengah langkah tidak dapat menangani orang ini. Pikiran Dewa Kuno Muyu dipenuhi dengan kekhawatiran. Meskipun dia memiliki keuntungan, dia tidak berminat untuk terus bertarung dengan dua dewa kuno dari ras dewa raksasa. Dengan kami di sini, Anda tidak bisa berhasil. Ice Jade dan Jailsea saling bertukar pandang, ekspresi mereka kasar. Jika mereka membiarkan Zhao Feng berhasil lagi dan kehilangan peringkat 9 lainnya, apakah mereka akan memiliki martabat yang tersisa? Jika saya ingin membunuhnya, tidak ada di antara Anda yang bisa menghentikan saya, kata Zhao Feng dengan tenang. Mustahil. Dewa kuno Jailsea memerintahkan naga penjara air gelap untuk melindungi Dewa Kuno Muyu. Sementara itu, cakar naga penjara terus mengejar Zhao Feng dengan gigih. Platform teratai Giok S. Dewa kuno Ice Jade melambaikan tangan yang ramping, dan platform teratai es yang mempesona muncul di bawah kaki Dewa Kuno Muyu. Meskipun dia masih sibuk mengendalikan Thousand Bird Ice Domain, dia masih bisa memberikan bantuan tingkat tertentu. Selain itu, begitu dia menarik kembali Thousand Bird Ice Domain ke Divine Kingdom of Ice yang mengerikan, musuh-musuhnya hampir tidak mungkin untuk melarikan diri. Sangat cepat, dengan platform teratai Giok S dan naga penjara air gelap, Dewa Kuno Muyu menjadi sangat tenang. Hahaha, Zhao Feng tertawa keras saat riak ruang waktu yang intens muncul di tubuhnya. Berdengung, desir, dia menghilang, dan gerakan instan kali ini membawanya agak jauh. Dewa Es Giok kuno terkejut. Pada saat ini, dia merasakan riak ruang waktu di dekat Dewa Kuno Jailsea. Awas! Dewa Kuno Ice Jade meringis saat dia memanggil sebagai peringatan. Tapi Dewa Kuno Jailsea dengan tangan kosong, karena tangannya terlepas dari pertempuran dalam bentuk naga penjara air gelap dan cakar naga penjara. Ini sangat melemahkan kemampuan pertahanan tubuh aslinya. Setelah mendengar peringatan Dewa Kuno Ice Jade, dia segera merasakan riak ruang waktu yang sembunyi-sembunyi dan berseru dengan cemas. Tinju ilahi asal chaos, kepalan perak gelap, keruh muncul dari gumpalan ruang waktu yang aneh dan berputar dan meledak di tubuhnya. Tinju ini tidak dapat dihindari karena tinju ini didorong ke kecepatan yang luar biasa oleh maksud waktu, begitu cepat sehingga Dewa Kuno Jailsea bahkan merasa seperti ruang dan waktu dalam perselisihan. Kami mengambil umpannya. Targetnya sebenarnya adalah Dewa Kuno Jailsea. Dewa Kuno Ice Jade mengatupkan gigi peraknya. Dewa Kuno Jailsea berada dalam kondisi lemah, dan dia berada dalam bahaya besar melawan serangan mengerikan ini. Dewa Kuno Jailsea terlempar ke belakang oleh tinju ini, jejak tipis darah keluar dari mulutnya. Dewa setengah langkah yang telah memahami maksud tingkat 9 benar-benar mengesankan, gumam Zhao Feng dengan lembut. Tiba-tiba, riak air gelap muncul di tubuh Dewa Kuno Jailsea, sangat meredam kekuatan serangan asal Chaos Zhao Feng. Mengingat bahwa ini adalah dewa-dewa setengah langkah dengan garis keturunan ras jiwa kuno, tinjunya hanya mampu melukainya, tidak memberinya pukulan mematikan. Sosok kucing yang gesit muncul di belakang Dewa Kuno Jailsea, menebaskan belati yang dilapisi rune perak ke arahnya. Ada penyergapan lagi. Tubuh anggun Dewa Kuno Es Giok bergetar, dan hatinya dingin. Skema anak ini terlalu menakutkan. Di permukaan, Zhao Feng mengatakan bahwa dia akan membunuh Dewa Kuno Muyu, tetapi pada kenyataannya, dia membidik Dewa Kuno Jailsea. Belati perak menusuk tubuh berair Dewa Kuno Jailsea.
Bahkan saat bertransformasi menjadi air gelap, Dewa kuno Jailsea masih mengerang, tubuhnya kaku dan wajahnya memutih. Belati rahasia liontin surgawi, untuk pertama kalinya, Yu Heng akhirnya berbicara. Kucing pencuri kecil itu telah memperoleh belati rahasia liontin surgawi dari perbendaharaan Balai Setan Surgawi. Ini membuat Mara eselon atas dari Balai Setan Surgawi. Belati itu dibangun sesuai dengan metode rahasia dari Heaven's Legacy Rache, dan beberapa bahan unik digunakan dalam pembuatannya. Itu setara dengan artefak ilahi kualitas tertinggi. Yu Heng tetap di belakang dan tidak berada dalam jangkauan domain S1000 Berg. Sepertinya dia tidak pernah punya niat untuk campur tangan. Atau mungkin itu karena dia memiliki semacam ketakutan. Gerakan spasial. Zhao Feng memfokuskan mata kirinya, segera memindahkan kucing kecil pencuri itu setelah berhasil melakukan serangan diam-diam. Ledakan, bang! Dua gunung es besar di dalam Thousand Berg Ice Domain tiba-tiba melonjak dari bawah Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu. Serangan ini berada di level yang sama dengan puncak peringkat 9. Setelah menarik kembali Thousand Berg Ice Domain ke level tertentu, Ancient God Ice Jade dapat membagi perhatiannya untuk meluncurkan serangan. Meskipun Zhao Feng dan kucing kecil pencuri telah menghindari dua gunung es ini, dia berhasil menghentikan serangan mereka terhadap Dewa kuno Jailsea. Pergilah, Dewa kuno Ice Jade dengan ringan melambaikan tangannya lagi. Platform teratai giok es kedua muncul di bawah Dewa kuno Jailsea, memberinya lapisan pertahanan. Lagi pula, dewa-dewa setengah langkah tidak bisa hilang. Mengumpulkan, Dewa kuno Jailsea juga dipaksa untuk mengambil kembali cakar naga penjaranya, mendapatkan kembali lengannya dan memulihkan sebagian kemampuannya untuk membela diri. Serangan mendadak Zhao Feng dan penyergapan kucing kecil pencuri itu telah membuatnya terluka parah, dan dia masih merasakan ketakutan yang masih ada. Setelah melukai Dewa kuno Jailsea, Zhao Feng tersenyum lembut, bertindak seolah rencananya berhasil. Tidak baik, Dewa Es Giok kuno mengingat sesuatu yang lain. Sesaat kemudian, perkembangan menakjubkan lainnya terjadi. Tinju ilahi asal Chaos, pemuda dengan rambut perak melamun muncul di belakang Dewa kuno Muyu. Platform teratai giok es di sekitar Dewa kuno Muyu langsung hancur. Dewa kuno Ice Jade telah berusaha lebih keras untuk mempertahankan Dewa kuno Jailsea, yang telah melemahkan pertahanan di sekitar Dewa kuno Muyu. Tinju perak gelap Zhao Feng menembus platform teratai giok es, dan dengan melahap sebagian dari energi dingin, itu benar-benar menjadi lebih kuat. Tidak, Dewa kuno Muyu berteriak ketakutan saat dia menggunakan semua yang dia miliki untuk mencoba dan melindungi hidupnya. Sayangnya, dia sudah berurusan dengan kemuliaan Dewa kuno dan Gunung Matahari Dewa kuno, jadi dia masih dalam kesulitan. Dan ada sesuatu yang lebih menakutkan, dia tiba-tiba diliputi riak energi ruang waktu. Tubuhnya segera mulai bergerak dalam gerakan lambat. Kecepatannya telah diperlambat beberapa lusin kali. Meskipun dia secara mental membuat respons untuk mengubah tubuhnya menjadi tubuh jiwa kuno, tubuhnya bereaksi terlalu lambat. Maksud waktu, ini adalah pikiran terakhir dalam pikiran Dewa kuno Muyu sebelum dia meninggal. Ice Jade dan Jailsea sudah terlambat untuk mencegah kematiannya. Keduanya memiliki ekspresi suram, hati mereka dingin. Mereka berulang kali jatuh pada skema Zhao Feng, telah dituntun oleh hidung mereka. Pada awalnya, mereka percaya bahwa target Zhao Feng adalah Dewa kuno Muyu, sedikit berharap baginya untuk memikat Dewa kuno Jailsea ke dalam jebakan. Tepat ketika Dewa kuno Jailsea keluar dari bahaya, Zhao Feng memutar tombaknya ke arah Muyu. Pada akhirnya, dia mengembalikannya ke target aslinya. Jiwa Dewa kuno Muyu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, dan kemudian tubuh dan jiwa Master Arai ini dihancurkan oleh Zhao Feng dan dua dewa kuno dari ras dewa raksasa. Saya katakan sebelumnya, jika saya ingin membunuhnya, tidak ada dari Anda yang bisa menghentikan saya, Zhao Feng dengan acuh tak acuh berkata sambil mengambil dimensi interspesial Dewa kuno Muyu, menambah rampasannya. Dimensi tempat mereka berada memiliki banyak harta. Panen ras jiwa kuno seharusnya tidak jauh lebih buruk daripada ras dewa raksasa. Kamu, Dewa kuno Ice Jade sangat marah sehingga dia gemetar. Sementara itu, Dewa kuno Jailsea sebenarnya merasa agak beruntung. Saudara Zhao, kerja bagus. Xin Wuheng tertawa. Dia masih belum mengambil bentuk dewa raksasa, tetapi dia mampu bertarung secara merata dengan aliran penghancuran dewa kuno. Saat Xin Wuheng bertempur, tubuhnya berdesir dengan energi hukum, dan serangannya terkadang meledak dengan niat dewa-dewa.
Dapat dikatakan bahwa kultivasinya telah mencapai tingkat dewa-dewa setengah langkah. Jika dia memilih untuk mengambil wujud dewa raksasa, dia mungkin dengan mudah dapat menghancurkan aliran penghancuran dewa kuno. Satu lagi mati, kalian berdua, bagaimana kalian mengacaukannya? Aliran penghancuran dewa kuno hampir meledak menjadi aliran kata-kata kotor. Dia sendiri yang menahan serangan Xin Wuheng, sementara dua dewa-dewa setengah langkah lainnya hanya berurusan dengan dua peringkat 8 dan peringkat 9. Ini seharusnya menjadi tugas yang mudah. Tetapi setelah begitu banyak waktu berlalu, semua yang terjadi adalah dua dewa kuno peringkat 9 di pihak mereka terbunuh. Kalian tiga idiot, orang ini sudah memiliki dataran tinggi dalam hal kecepatan, namun Anda memutuskan untuk bertarung dengannya dan kehilangan dua rank 9. Di belakang, Yu Heng akhirnya tidak bisa menahan kutukan. Sebagai penonton, dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang situasinya. Namun, semuanya terjadi terlalu cepat dan skema Zhao Feng terlalu licik, jadi dia tidak punya waktu untuk menghentikannya. Sekarang, dia tidak lagi punya waktu untuk menegur ketiga dewa-dewa setengah langkah ini, masalahnya sendiri datang. Suara pasukan serangga laut datang dari belakang Yu Heng. Itu adalah energi. Aku tidak percaya, musuh terbesar ras Locust-Mothku. Aku akan mencabik-cabik mayatmu. Suara ibu Locust-Moth diliputi dengan kebencian yang menusuk tulang, bergema jauh ke dalam jiwa. Targetnya tidak lain adalah Yu Heng. Beberapa saat kemudian, ratusan juta larva ngengat menelan dunia, melonjak menuju Yu Heng di lautan serangga yang luas. Bab 1388 menekan 10.000 ras. Di dalam domain S1000 Berg. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiga dewa-dewa setengah langkah berdiri bersama dengan dewa es Gyo kuno di tengah mereka, ekspresi mereka serius. Zhao Feng telah menggunakan keunggulannya dalam kecepatan untuk membunuh dua dewa kuno peringkat 9 dan bahkan melukai dewa-dewa setengah langkah. Ini telah memberi mereka pukulan psikologis yang sangat besar dan membuat mereka sangat waspada. Mereka tidak bisa menanggung kerugian lagi. Untungnya bagi mereka, dengan tiga dewa-dewa setengah langkah bekerja bersama, bahkan seseorang dengan kecepatan Zhao Feng ganda tidak dapat menemukan kelemahan. Tetapi saat ini, situasinya tiba-tiba berubah. Bats, pasukan larva ngengat yang sangat besar melonjak keluar dari belakang Yu Heng, melahap bumi dalam kegilaan dan kebencian mereka. Semua orang merasa hati mereka dingin saat melihat pemandangan ini. Begitu ras Locust-Moth benar-benar mulai menggunakan taktik gelombangnya, bahkan keberadaan kultivasi yang lebih tinggi hanya bisa berjalan. Tidak mungkin untuk menghadapi ancaman ini secara langsung. Apa yang sedang terjadi? Zhao Feng dan tiga anggota ras dewa raksasa semuanya tercengang. Tiga dewa-dewa setengah langkah dari ras jiwa kuno semakin meringis. Situasi mereka sekarang bahkan lebih buruk, di depan mereka adalah anggota ras dewa raksasa sementara di belakang mereka adalah pasukan larva ngengat. Apa yang kita lakukan? Mereka bertiga bertanya pada Yu Heng, yang bertanggung jawab memegang bagian belakang. Ketika mereka memulai rencananya, Yu Heng menuntut agar dia ditempatkan di belakang, dan dia telah menjaga energinya sangat terkendali dan tampaknya tidak berniat untuk bergabung. Mereka curiga bahwa Yu Heng adalah orang yang telah memikat ras Locust-Moth. Pada saat ini, di garis paling depan lautan serangga, Yu Heng berdiri sendiri dan dengan tenang berkata, ras serangga benar-benar memiliki indera penciuman yang sangat baik. Seolah-olah reaksi serangga ini sepenuhnya sesuai dengan harapannya. Bergabunglah kembali dengan saya untuk saat ini. Yu Heng akhirnya memberikan perintahnya kepada tiga dewa-dewa setengah langkah. Tiga dewa-dewa setengah langkah terkejut dengan perintah ini. Ini, bergabung? Apakah kita akan bertarung dengan Locust-Moth Rache? Itu tidak bijaksana. Petik 2. Ketiganya ragu-ragu, tetapi mereka tidak menentang perintah itu. Sebelum memasuki treasuri warisan leluhur, mereka telah menerima perintah eksplisit untuk mendengarkan semua yang dikatakan pemuda misterius itu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiga dewa-dewa setengah langkah dengan cepat mundur ke sisi Yu Heng. Kelompok Zhao Feng tidak bisa menghentikan mereka. Selain itu, mereka juga ingin sekali lepas dari pasukan larva ngengat. Begitu mereka tertangkap di lautan serangga itu, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Bajingan ini, apa rencananya? Mereka ingin membunuh kami, tapi sekarang mereka sudah menyerah. Anggota ras dewa raksasa semuanya bingung. Zhao Feng dan Xin Wuheng saling memandang dan dengan cepat membuat keputusan.
Mari kita lihat sekarang. Saat sesuatu mulai terlihat mencurigakan, aku akan membawa kalian semua ke dalam jubah ruang waktu dan kemudian melarikan diri, kata Zhao Feng dengan tegas. Satu-satunya orang yang tidak bisa dia lihat di sisi ras jiwa kuno adalah Yu Heng. Sayangnya, orang ini tidak mau ambil bagian dalam pertempuran sebelumnya. Apakah pemuda itu anggota ras jiwa kuno? Zhao Feng tiba-tiba bertanya. Tidak, Xin Wuheng dan yang lainnya membantah tanpa berpikir dua kali. Anggota ras dewa raksasa sangat sensitif terhadap energi garis keturunan musuh bebuyutan mereka, ras jiwa kuno. Zhao Feng telah lama memperhatikan bahwa energi garis keturunan pemuda misterius itu sangat terselubung dan tak terduga. Pada saat ini, Yu Heng bergabung dengan 3 dewa-dewa setengah langkah. Gelombang serangga menyerbu, tetapi mereka dengan mudah dihancurkan oleh 3 dewa-dewa setengah langkah. Serangga ini tidak berbeda dengan semut di depan dewa-dewa setengah langkah. Taktik ombak ras Locus Mode yang mematikan adalah nomor 2, yang menakutkan adalah bagaimana hal itu menghabiskan energi seseorang. Dengan kekuatan kita, jika kita bekerja sama, tidak akan sulit untuk mengalahkan Ibu Locus Mode. Hanya saja itu akan membutuhkan energi yang cukup besar dan sepertinya tidak sepadan. Aliran penghancuran dewa kuno menyuarakan keraguannya. Yu Heng berdiri di tengah dan dengan tenang memerintahkan, setelah aku mengusir serangga, ambil fragmen artefak leluhur. Apa? 3 dewa-dewa setengah langkah tercengang. Mengusir serangga, ambil fragmen artefak ancestral? Mereka tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Yu Heng. Lalu bagaimana jika kita kelelahan setelah mengalahkan serangga dan anggota ras dewa raksasa menyerang kita? Dewa es giok kuno agak tidak puas. Yu Heng ini bertindak terlalu gegabah. Apakah dia tidak menyadari harga seperti apa yang harus dibayar untuk mengalahkan serangga? Pertama, saya sendiri sudah cukup. Kedua, mereka tidak akan berani. Yu Heng secara bertahap mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Kamu sendirian. 3 dewa-dewa setengah langkah tidak bisa membantu tetapi gemetar karena terkejut, tetapi kemudian mereka menganggap ide itu menggelikan. Satu-satunya kekurangan adalah anak itu. Untuk berpikir dia akan memiliki keuntungan dalam kecepatan di dimensi kerajaan ilahi ini. Yu Heng bergumam, keuntungan dalam kecepatan benar-benar agak merepotkan. Menurut rencana awalnya, ketika kelompoknya menyerang, kelompok ras dewa raksasa pasti akan mundur. Dia tidak berharap Zhao Feng mencoba menyelidiki kekuatannya. Ini berarti dia tidak dapat menjaga jarak dari benteng kuno, dan begitu energinya bocor, serangga akan merasakannya. Pada akhirnya, induk Locus Mode mencium baunya, dan reaksinya jauh lebih menakutkan daripada yang dibayangkan. Seketika, kelompok ras jiwa kuno diserang dari kedua sisi. Dalam situasi ini, satu-satunya pilihannya adalah menunjukkan sebagian dari kekuatannya. Kalian semua harus istirahat. Yu Heng sedikit mengangkat tangan, dan energi aneh dan kuno mulai bangkit dari tubuhnya. Saat ini terjadi, pola kuno muncul di kulitnya, seperti sisik ikan dan juga seperti kulit kura-kura. Energi itu, membunuh, menghancurkan rumahku, membunuh ibu dan nenekku, aku bersumpah untuk mencabik-cabikmu. Suara sedingin induk serangga terdengar dari sarang besar di belakang pasukan serangga laut. Semakin banyak serangga melonjak. Sarang besar bahkan menyerah untuk menyerang benteng kuno untuk menyerang Yu Heng. Ini memberi 3,5 langkah dewa-dewa ketakutan yang sangat besar. Serangan serangga ini terlalu gila. Bisakah sekelompok semut menghentikan saya? Senyuman dingin muncul di wajah tampan Yu Heng. Kemudian, pola kuno di tubuhnya tiba-tiba menghilang. Pada waktu bersamaan, energi itu menahan dirinya lagi. Fragmen artefak ancestral bergumam sendiri. Energi ini membuat serangga menjadi gila, dan kemudian dengan cepat ditahan. Setelah itu, Yu Heng dengan bangga berdiri di tanah, perlahan membuka lengannya. Tubuhnya mulai memancarkan energi kuno yang tampak sedalam jurang. Energi kuno ini diliputi dengan aura yang sangat kuat dan tirani yang tampaknya memandang masa lalu dan masa kini dengan jijik. Ledakan, desir, energi tirani ini melonjak ke langit, disertai aliran energi emas dan perak. Itu menyebabkan seluruh dimensi sedikit gemetar. Bahkan pada jarak mereka, Zhao Feng dan yang lainnya masih bisa merasakan energi garis keturunan yang mendominasi. Energi garis keturunan ini, yang dilingkari oleh emas dan perak, mulai menarik citra Dewa Iblis kuno raksasa. Gambar Dewa Iblis kuno yang melekat pada Yu Heng dan tampaknya semakin nyata. Wajah, tubuh, dan rambut Yu Heng mulai terlihat berubah, menjadi semakin seperti Dewa Iblis kuno.
Dalam sekejap mata, tubuh Yu Heng naik hingga 100 kaki, dan seluruh tubuhnya dilintasi oleh cahaya emas dan perak. Dia memancarkan energi kuno yang tampaknya memandang seluruh dunia dengan cemoohan dan penghinaan. Apa yang sedang terjadi? Tiga dewa-dewa setengah langkah mulai merasa sulit bernapas, tubuh dan garis keturunan mereka bergetar tak terkendali. Pada saat ini, mereka merasa sulit bahkan untuk berpikir untuk mengerahkan kekuatan mereka. Anggota ras dewa raksasa di kejauhan khawatir dan takut. Garis keturunan mereka entah kenapa mulai mengalah dan gemetar ketakutan. Hanya garis keturunan apa ini? Zhao Feng merasa bahkan tubuh dan garis keturunannya sendiri terlepas dari kendalinya. Bahkan kekuatan ilahi asal chaosnya mulai lepas kendali. Tidak hanya tubuhnya, tetapi bahkan mata spiritual lordnya juga mulai bergetar. Pusat asal mata spiritual lordnya, energi asal perak yang melamun, terus-menerus bergetar karena gelisah. Mengapa? Zhao Feng menutupi kepalanya dengan tangannya saat dia diliputi oleh pusing yang sampai ke jiwanya. Suasana menakutkan mulai menyebar ke seluruh bumi. Larva ngengat yang tak terhitung banyaknya mulai gemetar dan jatuh ke tanah saat mereka mendekati Yu Heng. Ledakan, bang, sarang besar yang mengambang di langit menghantam tanah dalam awan debu. Bagaimana ini bisa? Suara menakutkan dari Ibu Locust Moth terdengar. Bahkan Locust Moth Rache peringkat 10 masih gemetar ketakutan di hadapan energi ini. Pada saat yang sama, di depan benteng yang runtuh, fragmen artefak leluhur memanggil ketakutan dan shock. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini adalah era mata dewa? Kenapa itu muncul? Petik 2. Menekan 10.000 ras. Yu Heng selesai bertransformasi menjadi dewa iblis kuno, dan dia meledak dengan pancaran emas dan perak sementara dia perlahan berbicara dengan suara yang menggetarkan surga. Pada saat ini, bumi meledak saat semua makhluk yang lahir dari garis keturunan menjerit ketakutan. F-Wos, F-Wos, F-Wos. Ratusan juta serangga meledak dan mati di hadapan energi garis keturunan ini yang bisa menekan 10.000 ras. Dewa Yao yang tersembunyi di bawah tanah di dekatnya juga tidak luput. Dalam kasus terbaik, mereka berdarah dari lubang mereka, dan dalam kasus terburuk, mereka meledak begitu saja dan mati. Dimensi itu sendiri bergetar, dan sepertinya gelombang darah menyapu itu. Bahkan kemuliaan Dewa Kuno dan Dewa Kuno Gunung Sundermount, yang agak jauh, tidak bisa menahan erangan dan muntah darah. Dan mereka adalah anggota ras dewa raksasa, dengan garis keturunan yang sangat kuat dan konstitusi fisik, dan keduanya adalah dewa kuno. Menekan 10.000 ras. Ras macam apa yang bisa memiliki kekuatan seperti itu? Darah Zhao Feng mendidih, dan dia sendiri hampir muntah darah. Untungnya, kekuatan ilahi asal chaosnya kokoh dan tahapan ilahinya stabil, dan dia juga memiliki perlindungan jubah ruang waktu. Hanya 3 dewa-dewa setengah langkah di sisi Yu Heng yang bebas dari efek menekan 10.000 ras. Terlalu menakutkan. Dewa-dewa setengah langkah menghirup udara dingin. Garis darah di tubuh mereka gemetar tak terkendali. Di sekitar mereka, hanya dalam beberapa detik, hanya beberapa ratus juta serangga yang tersisa, dan jutaan mati setiap detik. Untuk melawan penindasan dari garis keturunan seperti itu, seseorang harus memiliki garis keturunan yang tinggi dan kultivasi yang tinggi. Larva ngengat biasa ini hanya memiliki budidaya dewa sejati biasa, penekanan energi saja sudah cukup untuk membuat mereka meledak. Scram! Yu Heng perlahan mengulurkan tangannya, yang memancarkan cahaya ilahi emas perak menakutkan yang menembus ruang dan menembak langsung ke sarang ibu larva ngengat. Pada saat ini, serangannya benar-benar merobek maksud waktu dari dimensi ini dan semua batasan lainnya, berjalan beberapa ribu li. Ibu Locust Moth menjerit ketakutan. Sarang besar itu langsung lenyap, berubah menjadi ratusan juta serangga yang tersebar ke segala arah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 10 detik kemudian, semua serangga telah mundur. Yang tersisa hanyalah tanah yang penuh dengan bangkai serangga. Seluruh dunia diam. Saat ini, hanya ada satu orang di dunia ini. Dengan bangga menatap yang kuno, aku berkuasa. Setiap gerakan Yu Heng mengandung pemikiran ini, sifat tirani dan mendominasi yang dapat menghancurkan segalanya di dunia. Pada saat ini, dia tidak memiliki tubuh manusia, atau tubuh dewa sejati atau dewa kuno, tubuhnya adalah dewa iblis kuno. Fragmen artefak leluhur, Anda sudah mengkonsumsi terlalu banyak asal hukum Anda. Kamu mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawanku. Yu Heng perlahan mulai berjalan menuju benteng kuno itu. Di depan benteng kuno, fragmen artefak leluhur bergetar karena terkejut,
tetapi tidak menyerah. Ia bergumam, rencana duplikasi ras kuno kan? Bab 1389 Duplikasi Ras Kuno. Fragmen artefak leluhur bergetar karena terkejut, tetapi tidak menyerah. Ia bergumam, rencana duplikasi ras kuno kan? Dia rencana duplikasi ras kuno? Petik 2. Anggota dari Balai Jiwa Kuno dan ras Dewa Raksasa tercengang. Dari 10.000 ras kuno, ras nomor 1 adalah ras kuno, yang telah menekan 10.000 ras dan mendominasi alam liar. Ras warisan surga yang cerdas memiliki rencana untuk menduplikasi garis keturunan ini sehingga mereka dapat mengontrol garis keturunan Dewa Iblis bawaan tertinggi dari ras kuno. Rencana ini adalah rencana duplikasi ras kuno. Dia anggota ras warisan surga? 3,5 dewa-dewa Balai Jiwa Kuno dalam keadaan linglung untuk beberapa saat, dan kemudian mereka tiba-tiba memiliki dugaan tentang identitas Yu Heng. Rencana duplikasi ras kuno adalah rencana ras warisan surga, dan dalam perjalanan mereka, Yu Heng benar-benar yakin ketika harus melucuti perangkap ras warisan surga. Selain itu, Yu Heng akrab dengan dimensi ini dan bahkan memiliki peta. Dia sebenarnya anggota dari Heaven's Legacy Rache. Wajah Dewa Kuno Jailsea dilanda keterkejutan, dan jantungnya berdebar ketakutan. Ras warisan surga adalah ras mitos di 5 besar dari 10.000 ras kuno. Ras warisan surga tidak kuat dalam hal pertempuran, bahkan lebih rendah dari ras jiwa kuno dalam aspek ini. Tapi ada alasan mengapa Heaven's Legacy Rache menempati peringkat 3. Semua anggota Balai Jiwa Kuno menatap Yu Heng dengan mata yang berbeda. Mereka akhirnya mengerti mengapa dewa-dewa Balai Jiwa Kuno memiliki begitu banyak kepercayaan pada rencana Dewa Lord Stellar Aspect. Ini karena Yu Heng dan dewa-dewa Stellar Aspect adalah anggota ras warisan surga, dan dalam menghadapi ras warisan surga peringkat ketiga, kekuatan ras jiwa kuno tidak signifikan. Rencana duplikasi ras kuno dari ras warisan surga berhasil. Tatapan Xin Wuheng gelap saat dia bergumam dengan ragu. Ras warisan surga telah lama menghilang tanpa jejak, dan sudah bertahun-tahun sejak rencana duplikasi ras kuno dimulai. Bahkan para ahli dewa-dewa yang selamat dari era kuno tidak yakin apakah rencana ini berhasil atau tidak. Benar, ini adalah hasil dari rencana penggandaan ras kuno ras saya. Yu Heng menatap fragmen artefak leluhur dan dengan bangga berkata, pada saat ini, Yu Heng mengakui identitasnya sebagai anggota ras warisan surga dan juga mengakui asal mula energi garis keturunan tirani di tubuhnya. Semua orang menatap Yu Heng, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Anda bukan anggota sejati dari ras kuno. Fragmen artefak leluhur dengan hati-hati memeriksa Yu Heng dan menyimpulkan. Apa? Dewa kuno Gunung Sundermaun, Dewa kuno Jailsea, dan yang lainnya tercengang. Yu Heng baru saja melepaskan energi yang mengguncang langit dan mengintimidasi 10.000 ras, tetapi fragmen artefak leluhur benar-benar mengatakan bahwa Yu Heng bukanlah anggota sejati dari ras kuno. HMPH, bekerja sama dan ambil fragmen artefak ancestral. Yu Heng dengan dingin mendengus. Garis darah ras kuno di tubuhnya benar-benar produk setengah jadi. Iya, 3,5 dewa-dewa Balai Jiwa Kuno segera setuju dan maju. Meskipun mereka percaya pada kekuatan Yu Heng, fragmen artefak leluhur tidak lemah. Mereka bertiga menyerang dari 3 sudut yang berbeda. Sementara itu, Yu Heng menyerang fragmen artefak leluhur dari depan. Apa yang kita lakukan? Kemuliaan Dewa Kuno agak panik. Saat ini ada 3 pihak yang tersisa di lapangan, Balai Jiwa Kuno, fragmen artefak leluhur, dan tim ras Dewa Raksasa. Dari jumlah tersebut, tim mereka adalah yang terlemah. Sementara itu, musuh mereka, tim dari Ancient Soul Hall, adalah yang terkuat. Amati situasinya dan perhatikan setiap perubahan. Xin Wuheng berbisik. Meskipun situasinya semakin berbahaya, mereka tidak bisa pergi begitu saja. Ras Dewa Raksasa telah memasuki dimensi ini sehingga mereka dapat mengumpulkan sumber daya sebanyak mungkin untuk kenaikan ras mereka dengan cepat. Namun, mereka tidak mengharapkan Balai Jiwa Kuno juga mengirim orang yang mungkin telah menuai panen yang signifikan sendiri. Ini berarti bahwa Balai Jiwa Kuno akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, Yu Heng dan 3 dewa-dewa setengah langkah dari Balai Jiwa Kuno sedang bersiap untuk menaklukkan fragmen artefak leluhur. Setelah mereka berhasil, Balai Jiwa Kuno hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, sehingga mustahil bagi ras Dewa Raksasa untuk bangkit kembali dan membalas dendam. Meski begitu, anggota ras Dewa Raksasa tidak berani bertindak sembarangan. Yu Heng telah mengaktifkan kekuatan ras kuno, dan kekuatan mengerikan ini cukup untuk langsung memusnahkan Dewa Kuno peringkat 9.
Bahkan Xin Wuheng tidak berani melakukannya secara langsung. Fragmen artefak ancestral, hentikan perlawananmu. Ditundukkan oleh saya adalah suatu kehormatan. Yu Heng samar-samar tersenyum saat dia bergabung dengan 3 dewa-dewa setengah langkah dari balai jiwa kuno di sekitar fragmen artefak leluhur. Jika kamu pikir aku akan menerima kamu sedang bermimpi. Fragmen artefak ancestral bergema dengan suara marah. Fragmen artefak leluhur meletus dengan energi waktu yang dahsyat, cahaya putih menyilaukan menyapu bumi. 3,5 dewa-dewa balai jiwa kuno sedikit berhenti, energi waktu di sekitar mereka berputar-putar dan menghalangi tubuh mereka. Keras kepala dan bodoh, wajah Yu Heng dingin saat dia turun. Tiba-tiba, ketika energi waktu yang dipancarkan oleh fragmen artefak leluhur menabrak tubuh Yu Heng, itu hancur dan tersebar. Sangat kuat, mengerikan sekali. 3 anggota aula jiwa kuno dan anggota ras dewa raksasa semuanya terpesona oleh pemandangan ini. Energi waktu yang mengerikan itu benar-benar hancur pada kontak pertama dengan tubuh iblis dewa ras kuno Yu Heng. Seseorang harus menyadari bahwa energi waktu yang dilepaskan oleh fragmen artefak leluhur diinfuskan dengan hukum waktu. Siapapun yang lebih lemah dari dewa-dewa akan tidak berdaya melawannya. Ras kuno, tubuh dewa iblis. Fragmen artefak leluhur berkata dengan dalam. Kekuatan ras kuno benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun garis keturunan di tubuh Yu Heng tidak lengkap, itu masih merupakan kekuatan tirani yang tak tertandingi. Kirimkan saja. Setelah Yu Heng mendekat, dia perlahan-lahan mengulurkan lengannya, dan kemudian cahaya emas perak ilahi yang menakutkan menembus ruang dan mendekati fragmen artefak leluhur. Pada saat ini, serangannya merobek maksud waktu di sekitarnya dan semua batasan menjadi berkeping-keping dan diperpanjang beberapa ribu li melalui ruang angkasa. Oh tidak, fragmen artefak ancestral tampak terkejut. Berdengung, bats, cahaya putih misterius segera meledak dari fragmen. Pada saat yang sama, energi waktu yang tak tertandingi menyebar, menciptakan lingkaran cahaya pelindung yang berusaha melemahkan serangan Yu Heng. Kupikir butuh sedikit lebih lama untuk melakukannya, cahaya emas perak ilahi yang bisa menghancurkan semua masih meledakkan energi waktu ini. Menggunakan potongan waktu ini, fragmen artefak leluhur berubah menjadi seberkas cahaya ruang waktu dan menghilang ke kejauhan. Twish, 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 3 anggota balai jiwa kuno dikejar. Resistensi yang tidak ada gunanya. Ekspresi Yu Heng menjadi dingin saat dia perlahan mengangkat tangannya. Sulur emas dan perak mulai memanjang dari tubuhnya, memancarkan energi berbahaya yang memukau dunia. Tidak baik, Yu Heng akan menggunakan beberapa seni rahasia. Ekspresi Zhao Feng menjadi gelap. Pada saat ini, bola perak di dalam dimensi mata dewanya berputar lebih cepat, melepaskan sejumlah besar cahaya mimpi. 3 anggota ras dewa raksasa juga gugup. Kekuatan yang Yu Heng tunjukkan terlalu besar bersama dengan 3 dewa-dewa setengah langkah, dia tanpa saingan. Fragmen artefak leluhur yang melarikan diri juga melihat pemandangan ini dan bergetar ketakutan. Tapi saat ini, mata Yu Heng berkedip. Sesaat kemudian, energi menakutkan di tubuhnya melemah, dan bagian dari tubuh dewa iblisnya menjadi transparan. Dengan pikiran dari Yu Heng, dia mengeluarkan tabung reaksi putih kecil seukuran jari dari dimensi interspatialnya. Di dalam tabung ini ada darah emas perak. Darah di tabung reaksi mengalir keluar dari tabung dan masuk ke mulut tubuh dewa iblis Yu Heng. Energi Yu Heng segera membengkak, dan energi kuno yang dapat melihat seluruh dunia dengan jijik sekali lagi menyebabkan semua garis darah di sekitarnya bergetar. Dia memulihkan kekuatannya dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Xin Wuheng tertegun. Tidak baik, fragmen artefak leluhur bisa merasakan ketakutan di hatinya tumbuh. Jika ini terus berlanjut, itu benar-benar akan ditangkap oleh Yu Heng. Pada saat ini, fragmen artefak leluhur tiba-tiba merasakan respons. Itu segera berubah arah dan mulai terbang kembali ke benteng yang rusak. Jangan pernah berpikir untuk kabur. 3 anggota balai jiwa kuno sedang dalam pengejaran. Sekarang mereka tahu identitas Yu Heng dan dewa-dewa stelar aspek. Mereka dipenuhi dengan penyesalan atas tindakan mereka sebelumnya. Saat ini, mereka hanya ingin berusaha semaksimal mungkin dan berkontribusi semaksimal mungkin. Cahaya putih ditembakkan dari benteng kuno. Dewa kuno Cheng Yun, anggota ras dewa raksasa berseru kaget. Penindasan ruang waktu yang kuat telah mencegah mereka untuk memperhatikan bahwa dewa kuno Cheng Yun tersembunyi di dalam. Zhao Feng juga terkejut, dan dia menggunakan kemampuan mata kirinya untuk mengintip ke dalam benteng kuno. Namun, melihat menembus dinding benteng itu sangat sulit,
dan apa yang dia lihat sangat terdistorsi. Sepertinya ada dimensi independen di dalam benteng. Zhao Feng segera mengerti. Dia telah mencoba untuk melihat menembus dinding benteng sebelumnya, tetapi dia tidak pernah berhasil. Hanya ketika Dewa Kuno Cheng Yun tiba-tiba menyerang, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dewa Kuno Cheng Yun dengan cepat mendekati fragmen artefak leluhur. Hentikan dia! Dewa Es Giok Kuno berseru dengan waspada. Tapi sudah terlambat. Dewa Kuno Cheng Yun bergerak dengan kecepatan luar biasa. Saat dia menyentuh fragmen artefak leluhur, dia mengirimkan energi dan seni rahasia ke sana, dan keduanya mulai bekerja sama. Dalam kilatan cahaya, keduanya melarikan diri ke benteng kuno. Mereka melarikan diri dengan agak cepat. Yu Heng menghentikan seni rahasianya dan perlahan mendekati benteng tersebut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? 3,5 dewa-dewa balai jiwa kuno segera melihat ke Yu Heng, menunggu perintahnya. Masuk, kata Yu Heng acuh tak acuh, wajahnya tak kenal takut. Pada saat yang sama, tubuh dewa iblisnya mulai menyusut perlahan, dan energi kuno yang mengintimidasi itu mulai memudar seolah-olah Yu Heng sedang menghemat energi. Bagaimana dengan mereka? Ancient God Jailsea melirik grup Giant God Rache. Setelah kita mendapatkan fragmen artefak leluhur, tidak ada lagi yang menjadi masalah. Yu Heng tersenyum tipis dan memasuki benteng kuno lebih dulu. Tim kecil mereka jauh lebih kuat dari tim ras dewa raksasa sejak awal. Begitu mereka mendapatkan fragmen artefak leluhur, membunuh tim ras dewa raksasa akan menjadi tugas yang mudah. Anggota Aula Jiwa Kuno semua memasuki benteng yang runtuh, energi mereka lenyap seluruhnya. Anggota ras dewa raksasa dan Zhao Feng berdiri di posisi semula, tidak yakin apa yang harus mereka lakukan. Saudara Zhao, bagaimana menurutmu? Xin Wuheng bertanya. Memasuki benteng kuno tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang lebih berbahaya, tetapi mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan dimensi ini. Selain itu, jika mereka mengizinkan tim Yu Heng untuk mendapatkan fragmen artefak leluhur dan dengan ceroboh menjarah dimensi sumber daya ini, ras dewa raksasa tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Ayo masuk dan lihat-lihat, Zhao Feng dengan tegas berkata setelah memikirkannya. Tepat setelah tim Yu Heng memasuki benteng, aktivitas aneh di mata spiritual Tuhannya akhirnya mulai tenang. Dari sini, orang dapat melihat bahwa mata kirinya memiliki hubungan dengan ras kuno. Ini mungkin satu-satunya kesempatannya untuk mengungkap rahasia mata kirinya. Bab 1390 Pohon Waktu. Anggota ras dewa raksasa ingin memasuki benteng kuno. Ini adalah tempat yang tidak diketahui, penuh dengan bahaya. Tetapi jika balai jiwa kuno berhasil menjadi lebih kuat, yang lebih buruk adalah ras dewa raksasa. Selain itu, mereka bahkan tidak bisa meninggalkan dimensi ini, jadi lebih baik mencoba tangan mereka. Mereka semua sangat menyadari betapa kuatnya Zhao Feng. Jika Zhao Feng bersedia pergi bersama mereka, itu akan meningkatkan kemampuan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Rombongan mulai mendekati benteng, dan ketika mereka mencapai pintu masuk yang runtuh, mereka bergegas masuk. Setelah beberapa saat perselisihan ruang waktu, kelompok itu segera merasa seperti tekanan ruang waktu pada tubuh mereka semakin kuat, dan tubuh mereka tenggelam dengan keras. Mereka disambut oleh dunia tak terbatas yang ditutupi bebatuan aneh. Rerumputan atau semak sesekali telah layu sejak lama. Sangat tandus, namun memancarkan energi waktu yang begitu kuat. Tatapan Xin Wuheng agak gelap. Mereka baru saja memasuki tempat ini, dan penindasan sudah turun. Itu sangat kuat, dan kemuliaan Dewa Kuno dan Dewa Kuno Sundermaun merasa seperti mereka bergerak melalui rawa, setiap gerakan sangat sulit. Zhao Feng mengedarkan kekuatan ilahi asal chaos berwarna perak gelap dan keruh dan segera merasakan tubuhnya rileks. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi asal chaos mulai menyerap energi waktu di sekitarnya, meningkatkan kekuatannya sendiri. Tempat apa ini? Penindasan di sini luar biasa. Wajah Dewa Kuno Sundermaun memerah karena perjuangan, dan hanya ketika dia mengedarkan garis keturunan ras dewa raksasa dia merasa sedikit lega. Tanggapan dari Dewa Kuno Cheng Yun ada di depan. Xin Wuheng menggunakan token pesan sebelum menyatakan. Dewa Kuno Cheng Yun bersama dengan fragmen artefak leluhur, dan Aula Jiwa Kuno sedang mengejar fragmen artefak leluhur. Partai itu mulai bergerak maju dengan hati-hati. Area ini memiliki penindasan ruang waktu yang sangat kuat, yang mengurangi kemampuan mereka untuk bertarung. Selain itu, mereka juga harus waspada terhadap tim balai jiwa kuno dan fragmen artefak leluhur.
Ketika itu masih utuh, fragmen artefak leluhur adalah bagian dari artefak leluhur waktu, jadi mungkin tidak terpengaruh oleh penindasan tempat ini. Adapun Yu Heng, ketika dia mengaktifkan energi ras kuno, dia bisa melihat seluruh dunia dengan jijik. Penindasan maksud ruang waktu di sini sangat besar, jadi kelompok itu maju dengan sangat lambat. Jika mereka mengerahkan semua kekuatan mereka untuk menahan penindasan, mereka bisa bergerak lebih cepat, tetapi ini akan menghabiskan terlalu banyak energi. Suatu hari nanti, perlambat, kata Zhao Feng. Dalam dimensi ini, mereka mengalami penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi penglihatan mata spiritual Tuhannya agak kurang tertekan. Apa yang sedang terjadi? Kelompok itu segera berhenti. Mereka sangat menyadari betapa hebatnya garis keturunan Zhao Feng. Kelompok balai jiwa kuno ada di depan. Zhao Feng berteriak, yang lainnya langsung meringis. Balai jiwa kuno masih setelah ras dewa raksasa, hanya saja kemunculan fragmen artefak leluhur telah menyebabkan mereka mengubah tujuan untuk sementara waktu. Jika tim ras dewa raksasa memilih untuk mendekati anggota balai jiwa kuno saat ini, mereka pasti akan mendapat serangan dari balai jiwa kuno. Mereka telah berhenti, tambah Zhao Feng. Mengapa demikian? Anggota ras dewa raksasa agak bingung. Secara logis, Yu Heng dan anggota balai jiwa kuno cukup kuat untuk tidak takut pada fragmen artefak leluhur, tetapi mereka telah memutuskan untuk berhenti karena suatu alasan. Ayo serang sekarang dan rebut fragmen artefak leluhur. Dewa kuno Jailsea segera berkata. Tidak perlu terburu-buru. Yu Heng memiliki ekspresi tenang saat dia menatap ke kejauhan. Di tengah dataran berbatu yang luas menjulang pohon kuno besar yang menjulang ke langit. Seluruh tubuhnya berwarna abu-abu putih dan memancarkan energi kuno yang telah usang. Tampaknya itu adalah pusat dari dimensi ini, yang memengaruhi semua energi waktu di dalamnya. Pohon kuno ini tidak memiliki daun, dan beberapa bagiannya telah membusuk dan ranting-rantingnya jatuh ke tanah. Sekilas orang bisa tahu bahwa itu hampir layu dan sekarat. Dewa kuno Cheng Yun duduk bersila di bawah pohon ini, fragmen artefak leluhur mengambang di sisinya. Tiga dewa-dewa setengah langkah khawatir dan bingung. Pohon macam apa itu? Dewa kuno Ais Jade bertanya. Bahkan jika fragmen artefak leluhur dan dewa kuno Cheng Yun bekerja bersama, mereka jauh dari cocok untuk mereka. Tetapi pada saat ini, Yu Heng memilih untuk tidak menyerang, dan alasannya mungkin karena pohon putih abu-abu itu. Pohon purba ini sepertinya sedang layu, namun seluruh energi waktu di dunia ini seakan berputar di sekitarnya, artinya itu bukanlah pohon biasa. Fragmen artefak leluhur menjaga tempat ini karena ini adalah pohon waktu, inti dari dimensi ini. Yu Heng tersenyum tipis. Pohon waktu, inti. Ketiga anggota balai jiwa kuno semuanya tampak bingung. Sayangnya, pohon waktu itu diambang kematian. Jika tidak, setelah kami mengambil kendali atasnya, kami akan dapat mengontrol seluruh dimensi ini. Yu Heng menghela nafas. Dengan mengendalikan dimensi ini, seseorang tidak akan lagi menderita dari area penindasan ini dan bahkan mungkin menerima dorongan kekuatan. Ketika saat seperti itu tiba, semua sumber daya di tempat ini akan menjadi milik mereka untuk dipetik. Sayangnya, pohon waktu sedang terlatih-tatih di ambang kematian. Mari kita berhenti sejenak di sini dan memulihkan diri sampai kita dalam kondisi puncak. Setelah mengatakan ini, Yu Heng lenyap, memasuki dimensi kultivasi pribadinya. Sepertinya ada variabel lain yang tidak diketahui di sana. Yu Heng bergumam. Mungkin karena fragmen pohon waktu dan artefak leluhur bersatu dan levelnya terlalu tinggi, dia merasa lebih sulit untuk membuat perhitungannya. Untuk menjaga agar tidak terjadi kecelakaan, dia memutuskan untuk berhenti sejenak. Selain itu, setiap kali dia menggunakan kekuatan ras kuno, dia akan menderita efek samping yang sangat besar sehingga dia membutuhkan waktu untuk menetralkan. Mari kita berkeliling dan melihat situasinya di depan, Zhao Feng dengan lugas berkata. Kelompok itu memutar di sekitar kelompok jiwa kuno dan memilih arah yang berbeda untuk maju. Mereka tidak berjalan jauh sebelum Zhao Feng berhenti karena terkejut. Zhao Feng menunjukkan apa yang bisa dia lihat. Dewa kuno Cheng Yun dan fragmen artefak leluhur keduanya ada di sana. Mata kemuliaan dewa kuno berbinar. Xin Wuheng lebih fokus pada pohon putih keabuan. Pohon kuno itu seharusnya menjadi inti dari dimensi ini. Xin Wuheng berkata setelah berpikir. Inti, yang lainnya tercengang. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa pohon ini sangat tidak biasa, tidak seperti Xin Wuheng, yang dapat menentukan tujuan sebenarnya. Sayangnya, itu diambang kematian.
Jika tidak, jika kita bisa mengendalikannya, kita bisa menggunakannya untuk menangani anggota balai jiwa kuno. Kemuliaan Dewa Kuno dengan menyesal berkata, paling tidak, balai jiwa kuno tidak bisa mengendalikan inti, kata Xin Wuheng. Ini adalah berita bagus. Pohon waktu adalah inti dari dimensi ini dan memiliki level yang sangat tinggi. Metode biasa tidak mampu merevitalisasi itu. Karena mereka belum pindah, kami juga akan tetap di belakang. Zhao Feng memasuki dimensi jubah ruang waktu. Dalam situasi mengerikan saat ini, dia harus menggunakan setiap momen yang tersedia untuk meningkatkan kekuatannya. Suara mendesing, suara mendesing. Menutup matanya, Zhao Feng memanggil beberapa sumber waktu sebelum dirinya. Sumber daya ini semuanya telah dikumpulkan dari sekitar benteng kuno dan memiliki level yang sangat tinggi. Dia membagi pikirannya, menggunakan satu bagian untuk menyerap esensi waktu dalam sumber daya sementara bagian lainnya menggunakan kekuatan ilahi asal chaos untuk menyerap energi waktu. Pada saat yang sama, Zhao Feng juga menghilangkan efek isolasi spasial dari jubah ruang waktu, memungkinkan energi waktu dari dunia luar untuk masuk sehingga kekuatan ilahi asal chaosnya dapat menyerap lebih banyak energi waktu. Di dalam jubah ruang waktu, Zhao Feng bahkan tidak perlu 5 hari untuk membawa maksud waktu ke level 7 dengan lancar. Dengan maksud waktu saya di level 7, kekuatan ilahi asal chaos saya mendapatkan dorongan signifikan lainnya dalam kekuatan. Zhao Feng sebenarnya agak heran. Meskipun dia mencapai puncak level 6 dengan maksud waktu belum lama ini, maksud waktunya telah meningkat begitu cepat akhir-akhir ini sehingga dia tidak punya waktu untuk memantapkan fondasinya atau menjadi terbiasa dengan tingkat kekuatan barunya. Berbicara secara logis, seharusnya tidak semudah ini baginya untuk meningkatkannya ke level berikutnya, tetapi dia bahkan tidak membutuhkan 5 hari untuk menerobos. Alasannya mungkin karena situasi berbahaya telah sangat merangsang potensi Zhao Feng. Selain itu, penindasan waktu dimensi ini bahkan lebih kuat, kekuatannya bahkan lebih murni, dan energi ini langsung diserap oleh kekuatan ilahi asal chaosnya. Namun, sementara maksud waktunya telah mencapai level 7, ini hanya meningkatkan kekuatan-kekuatan ilahi asal chaosnya sedikit, dan yang dilakukannya hanyalah meningkatkan kemampuannya untuk menahan penindasan di daerah ini. Itu masih tidak terlalu berguna melawan anggota Aula Jiwa Kuno. Untuk alasan ini, Zhao Feng tidak berhenti dan terus memperkuat energi niat lainnya. Saat ini, inten antariksa miliknya berada di level 8 dan maksud waktunya berada di level 7, tetapi banyak dari inten lainnya yang dijeda di puncak level 6. Zhao Feng mengambil beberapa sumber daya untuk jenis maksud lainnya. Meskipun sebagian besar sumber daya dimensi ini berkaitan dengan maksud waktu, ini tidak berarti bahwa tidak ada sumber daya untuk jenis maksud lainnya. Kurang dari 10 hari kemudian, Zhao Feng telah membawa inten 5 elemen dan inten Wind Lightning inten semuanya ke level 7. Ini semakin memperkuat cadangannya. Pikiran Zhao Feng tenggelam ke dalam tahap ilahi di dalam dantiannya. Suara mendesing, suara mendesing. Aliran energi terakhir dari 9 Lotus Jade Life Flower berputar di sekitar bentuk baru dari tahap ilahi ke-9. Zhao Feng segera membuka segel dan menyerap energi ini. Pada saat yang sama, Zhao Feng mulai membentuk tahap ilahi ke-9-nya. Kembali ke dunia luar, meskipun anggota ras Dewa Raksasa juga berkultivasi, energi dari Zhao Feng yang membentuk panggung ilahi begitu besar sehingga mereka semua menyadarinya. Tidak lama kemudian, area kultivasi Xin Wuheng juga mulai berdenyut dengan energi garis keturunan yang kuat. Pada saat berbahaya ini, Xin Wuheng juga melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Ini sudah cukup, kata Yuang acuh tak acuh. Beberapa riak muncul di udara, dan 3 dewa-dewa balai jiwa kuno setengah langkah muncul. Aku sudah selesai pulih dari lukaku. Dewa kuno Jailsea segera berkata. Dia menderita luka paling parah dari ketiganya. Untuk segera pulih dari luka-lukanya, dia bahkan menggunakan beberapa sumber daya yang sangat berharga yang dia kumpulkan. Ayo bergerak, target kita adalah fragmen artefak leluhur dan pohon waktu. Yu Heng tersenyum tipis. Trio balai jiwa kuno agak khawatir. Siapapun bisa melihat bahwa pohon waktu ini diambang kematian. Merevitalisasi itu sangat sulit, bahkan dewa-dewa mungkin tidak memiliki kesempatan. Tapi Yu Heng menetapkannya sebagai salah satu target mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pesta balai jiwa kuno mulai mendekati pohon waktu. Saat mereka mendekat, penekanan waktu di tubuh mereka tiba-tiba berlipat ganda.
Di bawah pohon waktu, Dewa kuno Cheng Yun membuka matanya sementara fragmen artefak leluhur mulai memancarkan riak energi waktu. Hentikan perlawanan dan serahkan dirimu. Yu Heng dengan bangga berdiri dan meraung. Anggota Aula Jiwa Kuno semua tersenyum. Begitu mereka mendapatkan fragmen artefak leluhur, semuanya akan berakhir. Segel Dewa Kuno juga akan dengan mudah menjadi milik mereka. Kalian semua cukup berani untuk berani mengganggu rasaya yang terlarang. Suara usang dan kuat datang dari pohon waktu. Suara ini terus bergema di seluruh dunia, membuat orang merasa seolah-olah ruang dan waktu sedang dalam perselisihan. Energi garis keturunan yang kuat disertai dengan energi waktu tak terlihat mulai menyebar keluar. Darah di dalam tubuh anggota Balai Jiwa Kuno bergetar saat energi waktu yang kuat itu mulai memutar dan memutar tubuh mereka. Masih ada orang lain. Mata Dewa Kuno Ais Jade menjadi gelap saat dia menatap pohon waktu. Sangat kuat, Dewa Kuno Jailsea menjadi waspada. Lawan ini memiliki energi yang sangat kuat, dan energi garis keturunan ini jauh di atas ras jiwa kuno, pasti dalam 10 besar ras kuno. Yu Heng juga meringis. Dia melambaikan tangannya, menciptakan perisai cahaya misterius untuk menahan energi ini. Riak muncul di batang pohon waktu, dan sosok tua perlahan muncul. Tubuhnya sangat aneh, terbentuk dari aliran cahaya putih kristal. Saat dia muncul, semua energi waktu di dunia mulai bergerak, memberikan tekanan besar pada anggota Balai Jiwa Kuno.